月光，我求下你保佑我大個一定要做官㗎，我要做個清官，捉晒啲貪官同埋壞人。Halo, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua sehat selalu dan diberi kemudahan dalam beraktivitas. Pertama-tama, selamat datang di video pertama channel ini. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penayangan video perdana kali ini. Jadi, mohon bantuan dari kalian semua untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen agar video ini dapat direkomendasikan oleh YouTube. Video kali ini akan mengulas alur film yang berjudul Hail the Judge. Film ini dibintangi oleh raja komedi dari negeri gingseng, Stephen Chow. Langsung saja tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Awal kisah dimulai saat hakim bernama Pau sedang bermain catur bersama ayahnya. Di sela permainan tersebut, ayahnya berpesan kepada Pau agar menjadi hakim yang jujur dan bukan menjadi hakim yang korup seperti dirinya, yang mengakibatkan dirinya kehilangan 12 anaknya dan hanya tersisa Pau seorang diri. Singkat cerita, saat Pau sedang berjalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar, tanpa disengaja ia bertemu dengan rombongan pengantin yang orang tua dari mempelai pria sering menyuap Pau. Orang tua tersebut mengundang Pau ke acara pernikahan putranya, dan dengan berat hati, Pau akhirnya mengikuti perayaan pernikahan tersebut. Pada saat malam pertama, di kediaman mempelai pengantin, terjadi sebuah pembantian massal. Dan hanya menyisakan Nyonya Ci, sang mempelai wanita. Setelah tersiarnya berita tersebut, Pau bersama para warga akhirnya datang ke tempat kejadian dan menangkap seorang pria bernama Sang Wei. Keesokan harinya, saat pengadilan sedang berlangsung, Pau dan Paman Tat dibuat terkejut dikarenakan pelakunya ternyata adalah anak dari seorang petinggi militer. Pandangan mata Pau teralihkan ke wajah cantik Nyonya Ci. Pau merasa terketuk hatinya dan bertekad menjadi hakim yang baik dan jujur. Nyonya Ci menjelaskan kronologi kejadiannya, di mana Sang Wei telah membunuh ke-13 anggota keluarganya dengan brutal, dan ia juga telah memperkosa dirinya. Pau yang mendengarkan kronologi kejadian tersebut seketika murka. Setelah mendengarkan penjelasan dari beberapa saksi, Pau akhirnya memberikan hukuman berupa penggal kepala kepada pelaku. Saat akan pergi ke ruang istirahat, Pau dan Paman Tat ternyata telah ditunggu oleh pengacara Fong yang telah menyiapkan tumpukan uang perak dari ayah Sang Wei, guna membiarkan Sang Wei dapat kembali bertemu dengan neneknya yang sudah tua sebelum ia dieksekusi mati. Paul pun akhirnya menyetujuinya karena tidak tahan dengan gemilau cahaya uang perak yang berada di depan matanya. Scenes kemudian beralih ke penjara di mana lokasi Sang Wei dikurung. Sang Wei pun terkejut sekaligus bahagia karena yang datang bukanlah neneknya melainkan ayahnya yang sedang menyamar. Kedatangan ayah Sang Wei sebenarnya adalah untuk merencanakan agar Sang Wei dapat bebas dari tuduhan hukuman penggal kepala. Keesokan paginya, saat Pau sedang tertidur pulas di atas uang-uang peraknya, ia terbangun karena dikejutkan dengan suara beduk yang dipukul dari dalam pengadilan. Yang ternyata telah digelar pengadilan ulang terkait kasus Nyonya Ci yang dipimpin oleh hakim bernama Chang. Pengadilan tersebut adalah hasil dari rencana Sang Wei dan ayahnya tadi malam. Mereka juga telah menyuap seluruh saksi agar mengakui bahwa Nyonya Ci lah yang membunuh semua keluarganya dengan racun. Kemudian, datanglah pengacara Fong. Ia menuduh Pau telah disuap oleh Nyonya Ci dengan diberikan uang perak yang sangat banyak. Pau yang tidak terima karena telah dijebak, pada malam harinya ia mendatangi ruang mayat dan mengotopsi sebagian mayat. Akan tetapi, setelah menemukan jawabannya, Pau akhirnya ketahuan dan dimasukkan ke dalam penjara. Saat di penjara, Pau bertemu dengan Nyonya Ci dan ia berjanji akan membebaskan dirinya. Selang beberapa saat kemudian, Pau kedatangan tamu wanita atas suruhan ayahnya. Akan tetapi, ia bukanlah wanita yang sungguhan, melainkan seorang waria yang ditugaskan membebaskan dirinya dari penjara. Mengetahui Pau berhasil kabur, Hakim Chang melepaskan seorang tahanan yang memiliki keahlian bela diri bernama Panther untuk mengejar Pau. Ketika Pau bertemu dengan ayahnya, ia memberi nasihat untuk menemui sekretaris pengadilan di ibu kota yang masih memiliki hutang budi di masa lalu. Setelah memberikan nasihat terakhir kepada Pau, ayah Pau pun meninggal dunia. Singkat cerita, Pau akhirnya menemukan kediaman sekretaris pengadilan yang berada di ibu kota. Akan tetapi, dirinya dan Paman Tat diusir dari kediaman sekretaris pengadilan tersebut.
Pao yang tidak memiliki pekerjaan di kota tersebut akhirnya menjadi frustasi karena beberapa hari tidak makan. Ia akhirnya masuk sendirian ke dalam rumah bordir dan memakan semua makanan yang dihidangkan. Akan tetapi, sang pemilik rumah curiga jika Pao sebenarnya tidak memiliki uang. Maka dari itu, si pemilik rumah bordir mengutus salah satu wanitanya untuk menyelidiki. Pada akhirnya, Pao pun ketahuan dan seluruh barangnya dibakar, termasuk pusaka pemberian ayahnya. Sejak saat itu, Pao pun menjadi shock dan tidak pernah menutup mulutnya. Ia juga dijadikan pelayan di rumah bordir tersebut. Hingga suatu ketika, Pao melihat pemilik rumah bordir yang sedang bercekcok, dan tiba-tiba ia tersadar bahwa untuk menjadi seorang hakim yang hebat dan untuk mengalahkan pengacara Li Jingfeng, ia harus pintar dalam bersilat lidah. Pao pun berlatih sangat keras, dimulai dengan sebuah tiang, dengan lautan, dengan mayat, dan terakhir dengan seluruh orang yang ada di rumah bordir, tak terkecuali sang pemilik rumah. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba Panther datang ke rumah bordir tersebut dan ingin bersenang-senang dengan Yuyin. Pao yang takut akhirnya bersembunyi di bawah meja. Ketika Panther sedang asik-asiknya merayu Yuyin, ada yang memberitahu bahwa seorang adipati kerajaan juga akan merayu Yuyin. Karena ketakutan, Panther pun bersembunyi di bawah meja bersama dengan Pao. Hal yang sama pun terjadi saat adipati kerajaan tersebut sedang asik-asiknya merayu Yuyin. Datanglah seorang sekretaris kerajaan yang membuat dirinya juga ikut bersembunyi di bawah meja. Melihat Yuyin yang akan dilecehkan, Pao pun mengancam sekretaris kerajaan tersebut dan membuat dirinya pergi dari rumah bordir. Saat semuanya sudah keluar dari meja, ternyata adipati kerajaan yang bersembunyi bersama Pao dan Panther adalah seorang raja. Hal tersebut dibuktikan dengan celana dalam emas yang dimilikinya. Mengetahui hal tersebut, Pao pun mengambil kesempatan untuk meminta tolong dengan imbalan kerahasiaan kejadian tadi. Scenes beralih ke kediaman raja. Raja akhirnya memutuskan bahwa mulai saat ini, Pao yang menjadi hakim utama, sementara Panther diutus menjadi pengawal pribadi Pao. Ketika Nyonya Ji akan dieksekusi, Panther datang dan membacakan surat resmi dari hakim utama Pao. Pao akhirnya datang kembali untuk mengadili kasus dari Nyonya Ji. Pao yang sudah mengasah keahlian jurus silat lidahnya sangat mudah sekali mengalahkan pengacara Li Jingfeng. Setelah itu, bukti-bukti olah kejadian mulai ditunjukkan. Salah satunya adalah racun yang tidak sampai ke dalam perut, yang berarti racun tersebut dimasukkan ke dalam tubuh korban setelah mereka tewas. Tidak berselang lama, datanglah Cassim Li untuk membela Sang Wei. Pao dengan otak cerdiknya berusaha mengulur waktu, sementara Panther sedang menakut-nakuti para saksi untuk berbicara secara jujur. Ketika Nyonya Ji dipanggil ke dalam pengadilan, tiba-tiba ia mengalami kontraksi dan harus menjalani persalinan. Setelah ditakut-takuti oleh Panther, para saksi pun mengakui semua kebohongannya. Pao kemudian melihat bayi yang barusan dilahirkan oleh Nyonya Ji dan melakukan tes darah antara bayi tersebut dengan Sang Wei. Akhirnya terbongkarlah sudah semua kebusukan dari Sang Wei, dan ia kemudian dijatuhi dengan hukuman mati. Film pun diakhiri dengan Pao yang membuka toko obat dari India dan memiliki 3 orang istri. Ia juga sangat membanggakan celana dalam milik raja yang ia dapat saat di rumah bordir. Tak berselang lama, utusan raja pun datang dan mengatakan jika raja telah meninggal dunia dikarenakan penyakit kelamin yang menular.